semuanya, selamat datang di channel YouTube Eri Kacang. Halo, hari ini aku ada Marisa. Halo. Hai. Jadi video kali ini adalah sedikit berbeda dibanding video-video sebelumnya. Jadi mengingat sekarang ini kan banyak kasus COVID-19 atau coronavirus semakin meningkat ya di Indonesia maupun di Jepang. Jadi mengingat hal itu, aku pengen men-share informasi-informasi yang benar dan pengen meluruskan. Kan kadang-kadang suka ada berita hoax gitu yang informasinya tuh belum tentu betul gitu kan. Jadinya tuh aku pengen memberikan informasi yang benar tentang vaksin dan juga COVID begitu, supaya teman-teman juga dapat meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan pemahaman tentang COVID-19 begitu. Nah, jadi aku nih kali ini dapat kesempatan buat mewawancarai seorang dokter. Wow, kita bakal ngobrol sama dokter. Pernah nggak sih ngobrol sama dokter? Nggak pernah sih, kalau lagi sakit doang. Ya kan? Ini kita bener-bener bakal Q&A session sama dokter. Keren banget gak sih? Nggak pernah interview kan? Nggak pernah. Dan kita dapat kesempatan yang langka banget. Jadi kali ini kita bakal tanya jawab sama dokter yang namanya Dokter Yan. Ya, Dokter Yan ini beliau lulusan sarjana kedokterannya pertama di UGM. Tahu UGM nggak? Tahu, Di itu Jogja. yang terkenal banget kan? Iya, yang keren banget universitasnya di Indonesia. Kemudian beliau juga melanjutkan studinya di Jepang, mendapatkan program beasiswa Membuka Gakusho. Oh, sama? Iya, sama. Tapi kalau aku kan S1, kalau beliau yang pasca sarjana yang lebih lagi. Dan melanjutkan studinya di Kobe University. Kobe deh. So, sugoi ya? Jadi sekarang langsung aja kita ngobrol sama dokter Yannya ya. Kalau gitu langsung aja kita panggil Dokter Yan. Halo Dok. Erika, halo teman-teman. Halo Dok. Makasih banyak ya Dok, hari ini udah menyempatkan waktunya buat tanya jawab di channel YouTube aku. Sama-sama. Ya, seneng juga ini. Baru pertama kali diundang. Oh iya, kita juga baru pertama kali mengundang seorang dokter di channel YouTube. Jadi kayak bener-bener kayak bangga dan senang dan juga merasa kesempatannya langka banget gitu, bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan dokter. Ya, sama-sama. Jadi kali ini kan kita mau Q&A session nih Dok. Jadi aku kemarin udah kumpulin pertanyaan-pertanyaannya lewat Instagram. Jadi langsung aja nih ya aku tanyain ke dokter pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Kalau begitu langsung aja pertanyaan pertama ya. Ini ada yang nanya kayak gini nih Dok. Ya. COVID dan flu biasa itu bedanya apa sih? Kenapa sih harus lebay takut sama COVID? Begitu Dok pertanyaannya. Bagaimana? Ya, baik. Jadi ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ya. Jadi apa sih bedanya flu dan COVID? Karena kan dulu kita sebelum zaman COVID taunya flu. Nah, jadi kita mulai dari persamaannya. Yang pertama itu dua-duanya sama-sama virus, dan virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Nah, bedanya adalah flu itu disebabkan karena influenza virus, sedangkan COVID itu disebabkan karena virus baru yang namanya SARS-CoV-2. Nah, karena virusnya berbeda, maka terapinya berbeda, vaksinnya berbeda gitu. Nah, selain itu, COVID ini lebih cepat menular, lebih bisa menular dibandingkan dengan flu. Itu disebabkan karena masa inkubasinya COVID itu yang lebih panjang gitu ya. Jadi masa inkubasi itu adalah masa dimana antara seseorang terpapar sampai muncul gejala gitu. Jadi masa inkubasi si influenza itu lebih cepat dibandingkan COVID yang sekitar 5 harian. Kalau influenza cuma 1 harian. Dan juga durasi infeksiusnya yang lebih panjang pada COVID, bisa sampai 10 hari. Sedangkan kalau untuk influenza itu biasanya cuma sampai 7 hari. Jadi otomatis lebih cepat menularkan. Selain itu, influenza biasanya tidak terlalu mematikan. Walaupun sama-sama bisa menyebabkan kematian ya, cuma tingkat kematiannya itu pada influenza hanya 0,1%. Sedangkan COVID itu bisa antara 2-3% gitu tingkat kematiannya. Dan yang terakhir itu sifatnya influenza adalah seasonal, artinya terpengaruh oleh musim. Jadi biasanya untuk negara dengan 4 musim, itu influenza biasa terjadi pada saat winter gitu. Dan kalau di COVID ini kan kita bisa lihat sendiri ketika dari awal dia muncul sebagai pandemi tuh sampai sekarang kasusnya naik terus gitu. Jadi tidak ada pola yang musim tertentu COVID-nya naik, itu tidak ada pada COVID gitu. Jadi bedanya itu sih, makanya kita sama-sama
menganggap dua penyakit ini serius ya, tidak menyepelekan yang lain, tapi tidak juga menyamakan dengan influenza karena itu dua yang berbeda. Oke. Oh gitu. Berarti beda ya teman-teman, jangan anggap COVID sama flu influenza itu sama. Ini sangat Oke. berbeda. Gitu. Makasih Dok, jelas banget penjelasannya. Jadi paham ya kita perbedaannya. Oke, next. Pertanyaannya apa Marisa? Pertanyaan berikutnya, kenapa habis vaksin masih harus pakai masker dan jaga prokes? Apakah herd immunity bisa dicapai dengan vaksin? Jadi yang pertama itu, vaksin itu efikasinya tidak ada yang 100% gitu. Arti dari efikasi 100% itu benar-benar kita kebal setelah divaksin, itu nggak ada. Jadi sekarang itu vaksinnya efikasinya bervariasi antara dari 50% sampai 95% gitu. Walaupun efikasinya tidak 100%, tapi kemampuan untuk mencegah perburukan atau sakit yang berat atau kematian itu sangat tinggi untuk semua jenis vaksin. Nah, yang kedua adalah respon vaksin tiap orang itu bisa berbeda gitu. Jadi, misalnya ada orang dengan kondisi imun yang tidak bagus, ketika dia disuntikan vaksin, kemungkinan tubuhnya tidak berespon untuk membentuk kekebalan yang bagus terhadap virus tersebut gitu, sehingga akibatnya dia masih bisa terkena virus dan masih bisa menularkan virus tersebut ke orang lain. Dan juga misalnya ada varian virus yang baru ya, yang misalnya masih bisa menerobos dari barrier atau dinding vaksin tersebut. Contohnya varian Delta, kalau teman-teman pernah tahu gitu. Jadi karena adanya efektivitas yang tidak 100%, ada kondisi-kondisi tertentu di mana respon imun tidak bagus, kemudian ada varian-varian virus yang semakin banyak, dan juga durasi proteksi vaksin yang semakin, penelitian terbaru mengatakan durasi proteksinya mungkin menurun seiring dengan waktu. Maka dari itu, untuk benar-benar mencegah, itu sebaiknya memang kita tetap menjalankan prokes. Bahasa simpelnya adalah we will save if everyone is safe gitu. Kita akan aman kalau semuanya sudah aman. Jadi kalau kita doang yang divaksin tapi orang lain itu belum divaksin, orang lain virusnya masih terus-terusan ada dan bersirkulasi, ya kita bisa kena gitu. Kita suatu saat bisa kena juga, walaupun mungkin kita kalau kena tidak akan berat, tapi kita mungkin bisa kena dan masih bisa menularkan. Oleh karena itu pentingnya tetap menjaga prokes selama pandemi ini belum dinyatakan berakhir gitu. Gitu sih intinya. Oh iya ya. Soalnya banyak nggak sih yang kayak udah vaksin dosis kedua nih, udah merasa dirinya aman gitu. Jadi kayak udah nggak pakai masker, udah bodo amat nggak cuci tangan gitu. Berarti nggak boleh kayak gitu ya Dok. Walaupun kita udah vaksin dosis kedua, tetap harus jaga prokes sama seperti sebelum kita suntik vaksin gitu. Jadi jangan merasa oh udah lo udah vaksin, udah santai aja gitu, nggak bisa kayak gitu ya Dok. Iya, kita semua masih tetap berjuang sama-sama lah. Kita belum aman sekarang ini. Gitu. Semakin banyak yang divaksin, baru deh kita bisa perlahan-lahan kembali ke kondisi normal gitu. Tapi sekarang kita semua harus tetap jaga prokes. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga demi orang lain gitu ya. Iya. Oke, makasih Dok. Paham. Next, apa benar vaksin itu berbahaya? Bisa bikin mutasi virus baru atau merubah DNA manusia? Terus juga ada isu microchip sampai isu vaksin bisa mematikan. Isu-isu kayak gitu tuh benar nggak sih Dok? Oke. Jadi gini ya, perlu teman-teman tahu kalau misalnya kita pengen percaya sesuatu informasi itu harus berdasarkan evidence. Jadi jangan cuma katanya atau testimoni atau hoax gitu ya. Semua vaksin yang sudah memiliki izin edar ya, itu pastinya aman gitu. Tidak menyebabkan misalnya bisa merubah struktur DNA manusia, itu tidak ada, karena tidak ada vaksin yang bisa merubah struktur DNA manusia misalnya. Apalagi isu microchip itu buat apa juga gitu. Perusahaan vaksin itu nambahin microchip ke dalam vaksinnya, itu nggak guna juga sebenarnya. Kemudian justru ketika kita divaksin itu akan memperkecil kemungkinan virus bermutasi gitu. Jadi ketika virus itu dibiarkan bebas bisa menginfeksi satu orang ke orang lain, maka mutasi itu terjadi. Tapi dengan adanya vaksin itu kan istilahnya bisa memperkecil kemungkinan orang yang divaksin untuk menularkan ke orang lain gitu, sehingga proses berpindahnya virus, bereplikasinya virus itu juga akan terhambat gitu. Jadi oleh karena itu mutasinya juga akan rendah dengan divaksin. Jadi jangan termakan hoax kalau vaksin justru akan menimbulkan mutasi, itu enggak. Justru dengan divaksin mutasinya akan dihambat gitu. Kemudian apakah vaksin bisa mematikan? Itu justru kalau Anda tidak divaksin dan kemudian Anda kena COVID, itu kemungkinan untuk meninggal karena COVID akan lebih besar dibandingkan
orang yang sudah divaksin COVID gitu. Jadi justru kemungkinan kematiannya akan lebih tinggi pada orang yang tidak divaksin. Memang ada efek samping, tapi efek samping ini biasanya ringan gitu. Jadi cuma sekitar demam, kemudian nyeri seperti itu, dan itu menandakan imun sistemnya itu memang bekerja, dan itu efek yang akan sembuh sendiri, biasanya ringan dan jarang sekali menyebabkan kematian seperti itu. Jadi mohon untuk dipahami kalau vaksin yang sudah mendapatkan izin edar itu semua aman. Intinya itu. Oke, iya soalnya kayak banyak nggak sih dok isu-isu kayak orang-orang percaya vaksin tuh bisa bikin begini, bisa bikin begitu. Aku juga awal takut loh dok mau vaksin, kayak aman nggak ya gitu. Tapi ternyata bener sih kayak lebih takut meninggal karena COVID gitu. Jadi jangan percaya, teman-teman, lebih baik vaksin ya dok daripada nggak vaksin. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya dok. Kenapa untuk penyintas COVID-19 harus tunggu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh baru boleh divaksin? Oke. Jadi gini nih konsepnya. Kalau misalnya seseorang terkena virus COVID-19 ya, secara alami tubuhnya akan membentuk kekebalan sendiri gitu ya, akan membentuk antibodi. Nah, kekebalan tersebut diharapkan bisa melindungi seseorang tersebut untuk terkena penyakit COVID lagi gitu, atau kita namakan reinfeksi. Nah, dari studi-studi yang sudah ada, kemungkinan reinfeksi atau terkena kembali COVID pada seseorang yang sudah sembuh itu sangat jarang terjadi setelah 3 bulan pasca sembuh gitu. Maksudnya dalam waktu 3 bulan pasca sembuh itu jarang terjadi. Makanya disebabkan karena vaksin stoknya yang juga masih sedikit gitu ya, jadi kita prioritaskan saja dulu vaksin untuk orang-orang yang memang belum pernah kena COVID. Yang sudah kena COVID itu tetap harus vaksin karena tadi ada kemungkinan reinfeksi gitu, ada kemungkinan dia imunitasnya turun, jadi harus di booster lagi dengan vaksin. Kemudian ada studi-studi baru juga yang bermunculan bahwa seseorang yang sudah pernah kena COVID kemudian divaksin dengan misalnya vaksin mRNA tapi 1 dosis saja, itu sudah cukup tinggi kadar antibodi yang dibentuk dibandingkan dengan orang yang belum pernah kena COVID dan mendapatkan full dose dari mRNA. Jadi mungkin ke depannya mungkin akan ada guideline misalnya untuk yang penyintas hanya diberikan 1 kali injeksi dosis saja gitu misalnya. Tapi ini masih penelitian yang akan terus berjalan, evidence-nya juga mungkin akan berubah. Jadi mungkin kita harus update terhadap guideline-guideline yang ada ya. Kita terus ikuti rekomendasi dari, kalau di kita kan dari Kemenkes, dari Ikatan Dokter Indonesia, kemudian dari luar ada dari WHO, kemudian ada dari CDC, seperti itu. Kita harus update gitu. Begitu. Oh gitu. Oke deh, pertanyaan berikutnya. Oke gini Grok, katanya sih ada jenis vaksin yang mengandung tripsin babi sehingga fatwanya haram. Gimana nih sebagai muslim kita cara menyikapinya? Ya, jadi memang permasalahan vaksin halal atau haram ini sangat besar ya dampaknya, terutama di Indonesia. Perlu dipahami dulu bahwa isi lengkap dari fatwa MUI tersebut adalah walaupun vaksin tersebut haram karena dalam prosesnya mengandung babi, tapi masih boleh digunakan karena kita dalam situasi darurat gitu. Dimana kalau tidak divaksin, maka bahayanya akan lebih tinggi dibanding tidak divaksin. Makanya fatwa tersebut harus dibaca utuh, yang intinya masih boleh pakai vaksin tersebut. Nah, yang kedua adalah kita harus cross-check secara ilmiah gitu. Nah, saya baca artikel, ada sebuah wawancara dari The Conversation dengan orang Indonesia yang ikut dalam produksi vaksinnya, namanya Mas Indra ya, mungkin pernah lihat juga di TV. Nah, jadi beliau itu memaparkan kalau sebenarnya dalam proses AstraZeneca itu tidak ada proses menggunakan tripsin dari babi gitu. Jadi memang untuk masalah halal dan haram ini kita harus tinjau dari 2 sisi, yaitu dari sisi agama, walaupun haram tapi boleh karena kondisi darurat. Dan yang kedua adalah ternyata kalau kita cross check dengan vaksinnya langsung itu tidak sama sekali tidak mengandung produk hewani gitu. Itu sih intinya. Oke, berarti buat teman-teman yang mungkin mikir nggak mau vaksin, vaksin kan haram gitu, itu berarti nggak benar ya. Next. Oke, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan terakhir. Benar nggak sih dok harus minum air kelapa buat minimalisir efek samping? Atau benar nggak sih harus minum paracetamol dulu sebelum divaksin supaya efek sampingnya nggak berat? Ya, jadi gini,
emang ada mitos-mitos tertentu yang banyak dipakai juga oleh banyak orang ya. Jadi minum inilah, minum itulah untuk supaya efek samping vaksinnya nggak berat. Efek samping itu wajar terjadi pada orang yang sudah divaksin karena fungsinya vaksin itu kan supaya sistem imun kita mengenali. Nah, otomatis kalau memang ada benda asing di situ, tubuh kita akan berespon. Nah, itu yang bikin ada demam, ada nyeri dan lain sebagainya. Jadi itu suatu proses yang wajar yang disebabkan oleh diinjeksinya vaksin ke dalam tubuh. Jadi merupakan suatu hal yang serius dan tidak perlu untuk minum parastamol sebelum divaksin, itu nggak perlu. Kalau emang kita nggak nyeri, belum demam, ngapain juga minum parastamol gitu. Jadi jangan takut kalau mengalami efek samping yang ringan-ringan, kecuali yang berat-berat seperti tadi alergi ya. Lagian kan kalau kita misalnya sudah divaksin kan disuruh nunggu dulu tuh sampai 15-30 menit. Nah, fungsinya nunggu itu tuh sebenarnya untuk memastikan tidak terjadi reaksi alergi yang berat. Nah, kalau sudah lewat dari fase setengah jam itu, maka itu bisa dibilang cukup aman untuk ke rumah gitu, untuk istirahat aja. Jadi memang nggak perlu takut kalau misalnya nyeri-nyeri ya tinggal dibalut dengan kain dingin misalnya kayak gitu. Kalau memang sangat demam, menggigil ya baru boleh minum parastamol gitu. Jadi memang tidak perlu takut dan tidak perlu lebay juga lah. Yang penting kita kan senang sebenarnya udah divaksin, kita udah mendapatkan kita akan mendapatkan kekebalan gitu harapannya. Gitu sih. Berarti itu cuma mitos ya, Dok? Nggak usah minum kayak gitu sebelum vaksin ya? Mitos. Oh. Aku padahal sempat percaya loh yang air kelapa gitu-gitu. Berarti kita Ya air harus kelapa ya nggak apa-apa hati-hati sih. Gitu. Oh, nggak apa-apa sih ya. Maksudnya minum juga. minum aja. Saya kan juga suka air kelapa. Cuma maksudnya jangan dipakai di pikiran kalau itu tuh bikin efek samping nggak berat, nggak kayak gitu sebenarnya. Mau minum air kelapa ya silakan gitu. Tapi kalau misalnya obat tadi ya kayak parastamol, ya kalau nggak ada indikasinya ngapain diminum juga gitu. Iya benar. Berarti nggak berkaitan. Saya nggak ngelarang sama- minum air kelapa ya, karena saya juga suka air kelapa. Oh gitu. Hati-hati sama mitos ya. Iya, hati-hati sama mitos, guys. Terima kasih banyak Dok penjelasannya, sangat Sama-sama. jelas ya, sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari followers-followersnya, banyak yang kepo kan tentang vaksin, semua terjawab oleh Dokter Yan. Wah, terima kasih banyak. Sangat guys. Tapi saya juga pesankan jangan terlalu percaya dengan hoax ya. Jadi kalau bisa cari sumber yang benar-benar trusted gitu. Jadi bisa lihat teman-teman dari WHO atau dari Kemenkes gitu ya, atau dari Ikatan Dokter Indonesia, dan itu tetap harus diupdate. Jadi jangan mudah percaya dengan katanya-katanya gitu sih pesannya. Iya. Tujuan video kita kan juga untuk meluruskan ya berita-berita hoax seperti itu ya Dok, Iya. supaya teman-teman gak banyak yang salah paham juga begitu. Semoga video ini membantu teman-teman semua ya yang sedang mikir pengen vaksin gak ya, yang masih galau, yang takut buat vaksin, yang bingung kapan sih COVID ini berakhir. Pokoknya yang semua untuk kena tentang COVID, semoga video ini membantu kalian semua. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih Dok sudah Ya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sudah diundang juga untuk Iya. berbagi. Oh iya Dok, jadi di video aku itu, jadi kita di paling terakhir video itu ada namanya Oke. Erito Benkyo. Itu artinya belajar bahasa Jepang bersama Erika, begitu. Oke, siap. Jadi aku pengen mengajarkan bahasa Jepang kepada Dokter Yan. Jadi aku mau kasih tahu Dokter Yan dan juga teman-teman para penonton Iya. bahasa Jepangnya. Yuk kita suntik vaksin, gitu. Itu bahasa Jepangnya vaksin wo uchimashou. Vaksin wo uchimashou. Oke. Oke. Vaksin no ikimashou. Oke, terima kasih Dok. Stay safe Sama-sama. dan semoga sukses terus Dok. Terima kasih, sukses juga untuk Erika, Marisa, dan teman-teman semua. Iya. Kita makasih. sehat-sehat terus semuanya. Amin. Terima kasih Kita keluar informasinya. dari pandemi ini bersama-sama ya. Amin. Makasih Dok. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Oke guys, terima kasih semua yang sudah nonton sampai terakhir. Jangan lupa yang merasa video ini seru dan bermanfaat, tombol pencet like, comment, share, dan juga komen. Apa lagi ada banyak Subscribe. pokoknya semuanya. Iya. Thank you. Makasih ya. Makasih ya. Jaga stay kesehatan. safe. Iya. Bye-bye. Terima kasih ya. Terima kasih.